Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dijawab di lisan dan hati dengan ikhlas. Mari kita awali PJJ hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin kita telah menghitung pH larutan asam basa. Sekarang kita akan membahas teori asam basa Bronsted, Lowry, dan Lewis. Untuk pertemuan-pertemuan kemarin kita banyak membahas tentang teori Arrhenius. Sebelumnya baca dulu literatur ini ya, dan jangan lupa PPT dari saya yang saya share minggu yang lalu. Selama kurang lebih 5 menit dibaca sambil presensi. Contohnya ya, Sujatno hadir. Oke. Silahkan sambil dibaca sambil presensi. Oke, Puspita Cahya, Narali, Dwi Nur, FT, Anisha, Muhammad, Sawalina, Marianisa, Yomi, Nanda, Putri, Silvi, Revan, Anissa, Fani, Anifatul, Nisa, Elva, Dani, Rapih, Zaldi, Sriwiji, Amel, Raffi, Aulia, Regita, Chandra, Arista, Rehan. Baru 29. Kurang 7 lagi ya, Septi. Ya, kurang 6. Oh ya, maaf. Hanya 32 ya. Oke. Kurang 2. Amel dan Valenta Abdul. Sudah. Nanti saya rekap dan mohon FT sebagai penanggung jawab juga ikut merekap kehadiran dan keaktifan peserta didik ya. Oke. Mari kita mulai dengan diskusi pada hari ini. Pertanyaan pertama, ya, teori Arrhenius. Itu menurut teori Arrhenius, asam itu penghasil ion apa? Basa itu penghasil ion apa? Nah, teori Bronsted-Lowry, asam itu titik-titik proton atau H+, basa itu titik proton H+. Itu jawabannya dijawab donor atau akseptor ya. Terus Lewis, asam itu titik PEB, pasangan elektron bebas, basa titik PEB, donor atau akseptor. Silahkan mulai dijawab. Ya, mulai dijawab. Ya, langsung Amel itu. Ya. Asam itu penghasil ion H+. Betul. Ya, basa itu penghasil ion OH-. Oke, betul ya. Menurut Bronsted-Lowry, ini Amel mengatakan asam itu donor proton ya, H+. Sedangkan basa akseptor proton. Betul sekali ya. Kemudian Lewis, asam itu akseptor PEB, pasangan elektron bebas, sedangkan basa donor PEB. Betul sekali Amel. Oke, Amel memulai. Septi juga sama. Oke, Dani, Fani betul. Raihan juga betul. Sriwiji. Ya, semua yang menjawab ini saya catat sebagai aktifan. Ya, Walenita, kemudian Amel, Silvi, ya, Iqbal, Rapi, oke, Narali, ya, kelas ini aktif-aktif ya. Helva, Anissa, Dwi, Sawalina, Aulia, oke, Puspita, Meli, oke. Betul sekali ya, Amel dan teman-teman, betul ya. Untuk menancapkan konsep ini supaya ingat terus, maka perhatikanlah dan dengarkanlah dan camkanlah suara saya ini ya. Semoga Anda bisa memahami dan menancap sampai Anda kakek nenek teringat terus ya. Dengarkan suara ini. Kalau asam ibaratnya siswa-siswa yang bermuka asam semangat belajar nanti akan menghasilkan harta, jadi orang kaya,
Sedangkan basa itu orang yang senangnya basah-basahan, malas-malasan, sehingga akan menghasilkan ion ohamin. Bisanya hanya gumun pada teman-teman yang sukses. Ya, itu. Kalau bronchit lori, ibaratnya kamu kalau sudah saatnya mencari jodoh, yaitu orang yang kaya, asam ya, orang kaya, itu biasanya pihak yang kaya sebagai donor proton, donor harta, pemberi harta, ya pihak yang lebih kaya. Sedangkan yang pihak yang perjodohan jadi pihak yang miskin, yang basah, yang berbesmili lah ya, sedih ya, nerimo. Nah itu yang menerima harta atau akseptor proton. Jadi kalau kita ketemu jodoh, besok kamu bisa sebagai asam, sebagai yang pihak yang lebih kaya, ya mentang-mentang kaya, bermuka asam, ya. Ada yang pihak yang sebagai yang lebih miskin, yaitu yang menerima harta, ya. Itu. Nah, saat teori Lewis itu saat kelak kita di akhirat ibaratnya ya. Jadi orang-orang yang asam tadi, yang tadinya kaya, biasanya kan kekayaannya itu untuk foya-foya, akhirnya kan menjadi dia itu senangnya apa? Melepaskan akseptor ya, menerima perbuatan yang elek-elek. Nah, PEB itu pasangan elektron bebas atau perbuatan yang elek-elek. Sukanya berbuat yang elek-elek, berbuat dosa. Ya akhirnya itu tujuannya ke neraka, itu mau dalik ya. Tapi kalau basa, ya tadinya orang yang miskin, dia itu nerimo, bersyukur, terima, sabar ya, maka dia akan suka melepas atau donor ya, yang elek-elek, suka bertobat. Nah, kalau yang asam suka berbuat dosa, melepaskan yang elek-elek, berbuat yang elek-elek. Kalau yang basa suka melepas perbuatan elek-elek, bertobat itu. Nah itu supaya gampang mengingatnya ya. Jadi Arrhenius saat kita sekolah, kemudian bronchit lori saat kita ketemu jodoh, kemudian yang Lewis saat kita besok di akhirat, ada yang masuk surga dan masuk neraka. Oke, terima kasih. Ya, itu semoga konsep itu bisa menjadikan pelajaran dan kita ingat terus ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya ya di sini kita akan membahas lebih mendalam lagi teori tentang bronchit lori. Nah, bronchit lori itu dari foto yang saya share ini ya, perhatikan dan dengarkanlah suara saya ini ya, dan pahami. Ya, ini teori bronchit lori ya. Dalam reaksi itu ya, NH3 itu jodohnya NH4 plus itu, di garis itu disambungkan dengan garis. Kemudian H2O jodohnya OH-. Jodoh itu pasangan asam basa konjugasi. Jodoh itu mirip ya, yang punya N dengan N, orang narsis dengan orang narsis. Ya itu. Yang O dengan O itu orang yang ogah-ogahan dengan ogah-ogahan. Nah itu ya, jadi mirip. Selisih hartanya itu 1. NH3 punya harta 3, NH4 punya harta 4, NH4 plus. H2O pun bawa harta 2, OH- bawa harta 1. Nah sehingga kalau kita lihat yang tadi menurut bronchit lori, kalau misalnya NH3 kok berjodohan dengan NH4 plus, maka yang NH4 plus kan bawa harta banyak, itu yang asam, yang lebih kaya, yang mentang-mentang bermuka asam, marah-marah melulu asam. Nah itu. Nah kalau yang NH3 yang bawa harta sedikit biasanya nerimo, ya lah waktu saya nikah dengan kamu sama bawa harta sedikit, ya penerimaan, nangis berpesmili, basah matanya. Nah. H2O juga dengan OH- itu jodoh itu, orang yang ogah-ogahan, pemalas dengan pemalas. Nah itu
Itu orang yang narsis dengan narsis, nah mirip ya, selisih hartanya satu, selisih muatan satu. Nah itu ya, jadi pasangan asam basa konjugasi di situ NH4 NH3 dengan NH4 plus. Nah yang NH4 plus sebagai asam ya, donor H plus, donor harta, pemberi harta, sedangkan NH3 sebagai penerima harta. Nah itu H2O, nah H2O dengan OH min, yang membawa harta lebih banyak, H2O sebagai asam, sedangkan OH min sebagai basa. Oke. Iya, gitu tentang teori asam basa bronsit lori. Jadi kita sudah tahu tentang pasangan asam basa konjugasi, jodoh ideal yang syaratnya 3 mirip, selisihannya 1, selisih muatan 1. Yang hanya lebih banyak itu sebagai asam, yang sedikit sebagai basa. Oke. Ya. Ini kita lanjutkan ya. Jadi paham kita sudah, Masya Allah ya. Jadi kalau yang belum paham silahkan nanti dengarkan berulang-ulang, dicamkan ya. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut. Nah ini pasangan asam basa konjugasi, atau di situ asam konjugasi dari apa adalah apa gitu ya. Silahkan dengarkan suara saya ini. Oke. Ya, di situ ada asam konjugasi dari H2O. Jadi jodohnya H2O yang lebih kaya, lebih asam. Berarti H-nya ditambah 1, jadi H3O, muatan tambah 1, jadi H3O plus. Kemudian asam konjugasi dari NH3. Berarti jodohnya NH3 yang bersifat asam, yang mentang-mentang, yang lebih kaya. Berarti H-nya ditambah 1 di NH4. Kemudian muatan tambah 1, jadi NH4 plus. Nah itu. Kemudian asam konjugasi dari HCO3 min. Berarti H ditambah 1, muatan tambah 1. Ya, jadi H2CO3. Muatannya hanya min 1 jadi 0. Ya, jadi H ditambah 1, muatan tambah 1. Jadi asam konjugasi. Nah, kalau pertanyaannya basa konjugasi dari H2O. Berarti jodohnya H2O yang bersifat basa, yang lebih miskin, yang nangis basah merpes mili ya. Berarti hanya dikurangi 1, muatan kurangi 1, jadi OH min. Kemudian untuk basa konjugasi dari NH3, berarti hanya dikurangi 1, jadi NH2, muatan kurangi 1 jadi min, NH2 min. Basa konjugasi dari HCO3 min, berarti H dikurangi 1, jadi CO3. Nah, minnya dikurangi 1 jadi 2 min, jadi CO3 2 min. Oke. Ya, itu tentang pasangan asam basa konjugasi. Jadi basa konjugasi dari H2O dan seterusnya ya. Semoga dapat dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya amfiprotik ya. Amfiprotik atau amfoter. Itu penjelasannya silahkan dengarkan lagi dan camkan baik-baik ya. H2O itu sebagai amfiprotik atau amfoter. Dapat sebagai asam maupun sebagai basa. Jadi itu H2O jodohnya OH min, maka dia sebagai asam. Kalau H2O jodohnya H3O plus, dia sebagai basa. Ibaratnya H2O itu dia punya H harta ya, tapi belum maksimum. Makanya ibaratnya kita itu sebagai orang menengah ini. Kita itu biasa sebagai asam jika jodoh kita lebih miskin, kita biasa sebagai basa jika jodoh kita lebih kaya. Itu kalau cinta karena harta biasanya kebanyakan manusia kan. Dia temunya pakai apa enak kalau itu kadang-kadang karena harta. Itu cinta karena Allah, cinta sejati itu tidak mengenal seperti itu. Kebanyakan manusia seperti itu. Oke ya, jadi kalau di Arrhenius H2O itu hanya netral. Tapi di bronsit lori H2O itu bisa sebagai asam, bisa sebagai basa itu. Sehingga lebih luas. Bronsit lori itu lebih luas. Nah kalau H3O plus itu hanya sebagai asam saja karena sudah maksimum. Hartanya sudah nggak bisa tambah lagi. Nggak mungkin H4
H4O2+ nggak mungkin, gitu ya. Jadi ada yang sebagai asam saja, ada yang sebagai basa saja, ada yang sebagai amfoter atau amfiprotik. Ya, kalau misalnya yang nggak punya H itu seperti CO3 2- itu yang di atas, itu hanya sebagai basa saja, itu dia orang yang sangat miskin, nggak punya harta sama sekali. Maka dia kalau berjodohan pasti dengan dia sebagai basa, ya itu. Tapi kalau H3O+, NH4+, itu konglomerat itu. Paling kaya itu. Jadi enggak, kalau dia berjodohan pasti dengan orang yang lebih miskin ya. Terima kasih, semoga paham. Oke ya. Semoga yang ini dapat dipahami tentang amfiprotik ya. Sekarang kita akan beralih ke teori asam basa Lewis yang tadi dikatakan untuk supaya ingat terus itu saat di akhirat. Nah, ini silahkan dengarkan dan camkan dan pahami. Oke, silakan. Berikutnya, ini teori asam basa Lewis. Ya. Reaksi pertama, di situ NH3 dengan BF3 menjadi senyawa NH3BF3 itu. Itu ada senyawa kovalen koordinasi. Nah, panahnya itu dari NH3 ke arah BF3 itu. Berarti NH3 itu sebagai donor atau pelepas pasangan elektron. Ya, melepaskan yang perbuatan yang elek-elek lah ibaratnya itu. Jadi itu basa yang nantinya masuk surga itu basa. Wah, surga apa ada, buah-buahan ada ya. Tapi kalau yang BF3 itu menerima pasangan elektron itu. Ya, menerima pasangan elektron karena panahnya ke arah dia. Makanya dia menerima perbuatan yang elek-elek, pasangan elektron. Masuk neraka itu, sukanya berbuat yang elek-elek. Kalau yang NH3 suka bertobat. Kalau yang BF3 suka berbuat dosa, menangkap yang elek-elek. Nah itu. Ciri-ciri yang basa itu ada E-nya, masih ingat ya? AX3E. Nah, kalau ada E-nya punya pasangan elektron bebas, itu basa itu. Tapi kalau BF3 itu nggak ada E-nya. Kak Bambang punya anak 3, nggak punya kelebihan. Dia gajinya 3 juta. Masih ingat kelas 10 ya? Nah itu asam itu. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua itu Na dengan Cl2 akan menjadi Na plus tambah Cl min. Nah, Na itu dari 0 kok menjadi plus. Jadi Na itu mengalami melepas elektron itu. Orang positif kan sukanya melepas yang elek-elek, bertobat ya. Jadi Na itu basah itu. Suka melepas yang elek-elek ya, masuk surga itu basah. Nah, tapi kalau yang Cl itu dari 0 menjadi min, menjadi penjahat ya. Orang menjadi penjahat karena berbuat dosa, menangkap yang elek-elek, ya, menangkap elektron. Tapi dia asam itu, arahnya neraka. Neraka suka berbuat yang jahat, dosa-dosa, menangkap yang elek-elek. Nah itu. Jadi bisa pasangan elektron, bisa elektron. Untuk yang NH3 plus Ag plus itu menjadi ion kompleks. Nah, ada Ag itu logam transisi. Dia biasanya kalau dalam ion kompleks itu menerima pasangan elektron itu, panahnya ke arah Ag semuanya itu. Ya, makanya Ag itu sebagai Ag plus sebagai asam karena menerima pasangan elektron atau dia itu suka berbuat dosa, menerima perbuatan yang elek-elek. Nah, tapi NH3 sama dengan yang atas tadi, karena dia punya pasangan elektron bebas, AX3E punya E itu, maka dia sebagai basa. Oke, terima kasih. Iya, itu ya tentang teori asam basa Lewis. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang tambahan tadi tentang Lewis ya. Dengarkan baik-baik nih. Jadi teori Arrhenius itu yang paling sempit. Dalam diagram Venn ya, itu yang himpunan paling sempit itu adalah Arrhenius karena terbatas pada adanya H+ dan OH-. Kalau menghasilkan H+ itu asam, menghasilkan OH- basa. Itu paling sempit itu. Nah, kalau yang bronsitol lebih luas lagi, berarti itu himpunannya lebih luas lagi.
Jadi kalau dalam matematika itu ya Arrhenius merupakan himpunan bagian dari Brownstedt-Lowry. Kenapa? Brownstedt-Lowry itu NH3 itu bisa sebagai asam, bisa sebagai basa misalnya. Ya, tapi kalau dalam Arrhenius NH3 itu hanya sebagai basa saja, pH-nya lebih dari 7 itu. Nah, itu. Nah, untuk Lewis lebih luas lagi itu. Karena apa, Lewis itu bisa menceritakan atau bisa menerangkan asam basa tanpa ada H-nya, tanpa ada OH-nya, ya tanpa ada H-nya itu. Contohnya tadi Na dengan Cl2 itu nggak ada H-nya sama sekali. Kalau Brownstedt-Lowry harus ada H-nya itu, harus bisa mengikat H. Nah, kalau ini enggak itu, tidak ada H sama sekali, bisa menceritakan, bisa menerangkan asam basa itu. Makanya paling luas itu adalah Lewis, gitu ya. Terima kasih. Oke, ya itu tentang teori asam basa. Ada Arrhenius, Brownstedt-Lowry, dan Lewis. Ya. Mari kita lanjutkan pada penentuan perkiraan pH menggunakan indikator metil jingga, metil merah, brown trimol blue, dan PP. Nah, untuk itu dengarkan suara saya dulu, ya penjelasan ini, dan mohon dipahami. Ya, selanjutnya kita akan menentukan pH suatu larutan menggunakan 3 jenis indikator asam basa, yaitu metil merah, PTB, dan TP. Nah, perlu Anda ketahui itu ada trayek pH ya. MJ merah kuning, maju meraih keuntungan ya. Kalau MM itu merah kuning, mari Mas, mari Mbak meraih keuntungan. Kalau BTB itu kuning biru, bertambah keuntungan, biasakanlah. Kalau PP tak berwarna dan merah, pulang pergi tak merugi. Nah, itu. Jadi kalau ada suatu larutan ditetesi dengan metil jingga Mj itu, ternyata warna larutan kok jadi kuning. Nah, berarti pH-nya di atas 4,4. Tapi ada larutan lain tetesi dengan metil jingga kok merah. Jadi pH-nya di bawah 3,1. Nah, kalau antara 3,1 sampai 4,4, berarti nanti warnanya oranye. Nah, itu. Kemudian kalau ada suatu larutan tetesi dengan metil merah, ternyata warnanya langsung berwarna jadi kuning. Jadi pH-nya di atas 6,0. Tapi kalau larutan lain tetesi dengan Mn kok jadi merah, pH-nya di bawah 4,4. Nah, kalau antara itu oranye ya. Kalau tetesi dengan BTB kok warnanya biru. Jadi pH-nya di atas 7,6. Kalau kuning berarti di bawah 6,0. Kalau antara itu 6 sampai 7,6 itu hijau nanti warnanya. Kalau dengan PP ya, suatu larutan tersi dan PP kok warna jadi merah, maka pH-nya di atas 10. Kalau warnanya kalau tidak berwarna, tetap tidak berwarna, pH-nya di bawah 8,3. Nah, kalau antara itu berarti pink. Paham ya? Itu yang digunakan nanti hanya MM, metil merah, BTB, bromotimol blue, dan PP. Oke. Ya, oke ya. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh soal berikut ini. Ya, nih. Nah, contoh soal itu, ya, larutan A tetes dengan MM, warnanya kuning. Ya, itu. Larutan A tetes dengan BTB, warnanya biru. Larutan A tetes dengan PP, tak berwarna. Nah, berapa perkiraan pH larutan tersebut ya? Oleh sebab itu jawabannya dengarkan suara ini ya, sambil memperhatikan soal tadi. Oke. Ya, untuk menjawab soal di atas ya, dia perhatikan itu. Jika ditetesi suatu larutan A tetesi dengan MM, warnanya kuning, ya, berarti pH-nya itu di atas 6. Maaf ya, itu bukan 4,4 tapi 6 ya. Sorry, maaf. Jadi atas 6 sorry. Kalau MZ kuning 4,4, kalau itu MM maaf, itu di atas 6. Ya, angka 4,4 diganti 6,0 ya, maaf. Jadi yang
panahnya ke atas ke kanan itu. Nah, yang di sebelah kiri 6,0 itu disilang, berarti bukan daerah itu ya. Kemudian dengan BTB, larutan A tetesi BTB kok warnanya biru. Nah, berarti pH-nya itu di atas 7,6. Berarti angka 7,6 itu langsung ke kanan itu panah. Nah, berarti yang di sebelum 7,6 itu di bawah 7,6 disilang. Ya. Nah, kemudian kalau di larutan A tetesi dengan PP ternyata berwarna, itu dikatakan pH-nya di bawah 8,3. Berarti daerahnya itu di bawah 8,3, panahnya 8,3 kiri itu. Berarti yang sebelah kanan 8,3 disilang. Jadi daerah yang nggak disilang itulah perkiraan pH-nya di lebih dari 7,6 dan kurang dari 8,3. Lebih dari atau sama dengan 7,6, kurang dari sama dengan 8,3. Itu perkiraan pH-nya. Oke. Ya, ini semoga kalian memahami. Oke ya. Ya sudah dipahami, itu menentukan perkiraan pH ya. Ya, oke. Nah, ini waktunya selanjutnya akan saya banyak menggunakan soal-soal ya dari LKS ya. Ya, sehingga mohon untuk segera memilikinya. Oke. Selanjutnya soal-soal yang ada di modul di bawah ini ya. Silakan nih, karena bab ini sudah selesai, saya ingin mengevaluasi seberapa tingkat penguasaan Anda dalam materi asam basa ini, sehingga di situ ada 100 soal ya, 1 soal ya, pilihan ganda. Silahkan dalam waktu 1 minggu ya dikerjakan. Nah ya, itu dalam e-book ini ya, kita lihat ya, silakan nanti dikerjakan. Nah itu ya, soalnya di bawah itu ya ada sampai 100, sehingga dalam 1 minggu silahkan ya, mungkin sehari 10 soal ya, pikirnya itu ya. Oke, karena waktu jauhlah yang memisahkan kita. Nah, walaupun sedang asik-asiknya ya waktu yang memisahkan kita, semoga Anda semuanya diberikan kesuksesan ya. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab berikutnya, tentunya hal-hal yang belum diketahui atau belum dipahami bisa langsung Anda tanyakan dalam PJJ yang akan datang. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya ya. Nah, untuk minggu depan itu membahas tentang hidrolisis garam ya. Silahkan dipelajari dulu dari PPT yang saya kirim dan dari modul yang saya kirim dan e-book yang saya kirim. Silahkan dipelajari dulu sehingga pas PJJ kita bisa aktif ya. Selanjutnya bisa aktif. Oke, semoga sukses semuanya dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hasil